Soal nomor 1, sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal V0 pada sudut elevasi alfa. Ini nggak dikasih tahu ya. Pengaruh gesekan udara diabaikan. Dalam kasus ini, data kelajuan peluru tiap waktu ditabulasikan dalam tabel berikut. Nah, ini kita lihat ya, saat waktunya 0, kelajuannya 50. Saat waktunya 8, kelajuannya 50. Ya. Jadi kalau misalnya kita gambar ya gerak parabola. Ntar, ini saya gambar dulu ya. Ini kurang lebih kayak gini deh. Gerak parabolanya tuh ada pada ketinggian 10 meter tuh ya. Jadi ini kalau saya gedein, nah ini partikelnya misalnya ada di sini gitu ya. Nah, dia punya kelajuan di sini 50. Nah, terus di bawah 50 ya. Tapi dia bukan dari tanah ya. Dia pada ketinggian berapa tuh? 10 meter ya. Nah, ini kayak gini. Yang ditanya ketinggian maksimum itu berarti di titik sini ke bawah gitu berapa nih? Si Y maksimumnya ya. Nah, kita lihat aja gerak parabolanya. Kayak gimana ya. Berarti dia mencapai titik maksimum tuh pada detik keempat. Nah, ini Vx-nya 30 di sini. Ya, Vx-nya 30. Kalau Vx-nya 30 dan nilai V-nya 50 tuh ya, otomatis kan Vx mah tetap nih. Di sini tuh pasti ya 30 kan. Si Vx-nya. Vx-nya 30. Berarti yang ke atas ini tuh pasti 40 gitu. Jadi V0 searah komponen Y-nya 40. Nah, di titik tertinggi dia 0 VY-nya ya. Jadi kita tulis VTY di atas, VTY komponen Y ya, yang vertikal kuadrat itu sama dengan V0Y kuadrat minus 2GY gitu. Jadi buat nyari si Y yang ini ya, nanti kita tambahin sama 10 di sini. Nah, di titik tertinggi kan kecepatan searah sumbu Y 0. Terus V0Y-nya itu 40 ya, kuadrat kurangi 2 kali G-nya 10 kali Y. Nah, yang ini berapa nih? Ini kalau kita hitung kan ini 1600. Ini 80 ya. Nah, jadi 1600 sorry, ini 20 ya. 1600 sama dengan 20Y ya. Jadi 20Y sama dengan 1600. Jadi si Y-nya mah 80 ya. Nah, ini Y-nya 80. Nah, yang ditanya ketinggi maksimumnya berapa tuh? Ketinggian maksimum pada posisi Y. Berarti kita tambahin dari tanah ya harusnya. Jangan Y, itu harusnya H aja ya. Jadi ini saya ganti H gitu. Kan Y-nya tuh berarti dari puncak ke tanah. Nah, ini H ya. Jadi Y-nya di sini 80 tambah 10 dong. Ya, Y-nya kita dapat 90 meter ya. Ini opsi yang tepatnya yang D. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Suatu sistem ini terdiri atas 3 kotak yang berada dalam keadaan setimbang. Kotak 1 terletak di atas meja datar, sedangkan kotak 2 diletakkan di atas kotak 1. Kotak 2 dihubungkan dengan kotak 3 melalui seutas tali ringan ya, yang tetap tegang dan melewati katrol ideal, yaitu katrol yang tidak bermassa dan tidak mengalami gesekan. Berarti katrolnya dianggap tidak bermassa gitu, nggak bisa berotasi ya. Nah, besar berat masing-masing kotak dinyatakan sebagai berikut. W1 itu 57, berarti ini 57 ya. Ini W1 57. Terus W2-nya 41. Di sini ada W2 nih, 41 besarnya.
Terus di sini ada W3 besarnya 35 ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah gaya normal. Gaya normal yang diberikan meja pada kotak yang pertama. Berapa nih? Gaya normal berarti kita kudu tinjau yang ini nih. Ya, jadi selain W, sorry. Ini autocorrect jadi kebentuk gini ya. Berarti di sini ada tegangan tali yang harus kita tinjau gitu. Ya. Nah, buat ninjau tegangan talinya gimana? Berarti talinya yang ini tetap tegang dong. Kan gaya berat ini mah pasti ke bawah ya, 41 sama 57 nih kalau saya gambar lagi. Ini ada benda pertama. Terus di sini disumbang sama gaya berat oleh benda kedua. Nah, tapi benda keduanya di sini ditahan sama tali itu. Ada tegangan tali. Besar tegangan tali itu sama dengan W3 pasti. Ini sama dengan 35 ke sini. Nah, di bawah sini di benda yang kedua, di situ tuh punya gaya berat. Gaya berat besarnya berapa? Ini 41 kan. Terus ke sini berat si benda pertama teh 57. Nah, gaya normal yang diberikan meja berarti gaya normal tuh arahnya kan ke atas tuh, ya. Lihat nih gaya normalnya berapa berarti? Ya sigma FY aja sama dengan 0 di sini. Sigma F yang searah komponen Y ini mesti sama dengan 0. Berarti gaya normal itu kan ke atas, tambah 35. Yang ke atas masih sama dengan yang ke bawah. Ini sama dengan 41 tambah 35, 41 tambah 57 yang ke bawah ya. Jadi besar gaya normalnya itu 98 kurang 35. Ya berarti ini gaya normalnya kita dapat 63 Newton ya. Berarti opsi yang tepat di sini yang B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nih, pada T sama dengan 0, sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan konstan Vs menuju perempatan yang berjarak 1 km di depannya ya. Nah, ambulans tersebut membunyikan sirine pada frekuensi 1000 Hz. Tepat 1 menit, frekuensi sirine yang dideteksi oleh sensor yang dipasang di perempatan tersebut itu berapa? Nah, kita harus lihat dulu selama 1 menit, si ambulans sebagai sumber bunyi ini, posisinya tuh di mana gitu. Nah, ini kan ambulans, ceritanya gini ya. Ini ada mobil ambulans. Nah, dia nggak dikasih tahu ya di sini. Bergerak dengan kecepatan konstan ya. Ini Vs tuh. Menuju perempatan yang berjarak 1 km di depannya. Nah, jaraknya teh kan 1000 nih, 1000 meter. Kayak ambulansnya berarti ini VS-nya nggak dikasih tahu ya. Bentar. Ini saya cek ulang. Ini kayaknya soalnya pernah di itu ya. Pernah di soal SSU tahun kemarin. Nah, ini saya tambahin ya datanya sesuai data dari soal tahun kemarin. Ini teh VS-nya tuh 21 ya. Ini soalnya kalau nggak dikasih tahu nggak akan bisa dihitung. Nah, ini teh VS-nya 21 ya. Nah, sekarang kita lihat ya. VS-nya itu 21. Jadi si ambulan bergerak dengan kecepatan konstan 21 meter per second. Nah, pada perempatan yang berjarak 1 km, misalnya perempatan yang berjarak 1 km itu berarti 1000 meter kan di sini. Nah, gini ya. Ada sensor di situ. Ini jaraknya 1000 meter. Nah, sensor dipasang di sini nih. Nah, kita harus tahu si ambulans ini melewati sensor atau belum sampai nih ke sensor. Caranya gimana?
Nah, selama 1 menit dia udah gerak sejauh berapa? Berarti S yang ditempuh sama ambulans itu tinggal kita kaliin aja Vs kali T ya. Vs kali T, di sini S-nya ambulans itu adalah Vs-nya 21 dikali 60. Jadi S-nya sama dengan 1260. Jadi posisi si ambulansnya ya, nanti tuh udah ada di depan sini. Jadi kasus ini adalah kasus efek Doppler di mana sumber ini menjauhi pendengar gitu. Yang jadi pendengarnya di sini adalah si sensor. Bayang nggak? Ya dong, kan sensor yang menangkap bunyi ya. Bentar, ini ambulansnya nanti selama 1 menit, kalau 1260 mah berarti, ini saya copy dulu ya, letaknya dia udah di depan. Dia jalan gitu si ambulansnya. Set, jalan. Udah di sini nih posisinya. Ya. Nah, sekarang kita gunakan kasus efek Doppler di kasus persamaan pada kasus efek Doppler di sini ya, di mana sumber sensor sebagai pendengar dan ambulans sebagai sumber di sini menjauhi pendengar ya. Berarti di sini persamaan yang bisa kita pakai ini V udara ditambah V pendengarnya 0 kan, karena sensornya nggak gerak kemanapun. Nah, ini V udara. Untuk kasus sumber yang menjauhi pendengar, berarti tanda pada penyebut ditambah. Jadi si faktor pengali F sumbernya ini kudu kita buat sekecil mungkin. Supaya nilainya sekecil mungkin ya berarti tanda penyebutnya kudu plus gitu ya. Nah, ini kayak gini. Nanti kita tinggal masukin angka kok. Jadi F pendengar ini sama dengan V udaranya berapa? Kasih tahu ya, di sini 340 tuh ya. Ini 340 dibagi 340 tambah 21 ya. Ini dikali dengan F sumbernya itu 1000 ya. Nah, F pendengar di sini adalah 340 dibagi 361. Ini kita kali sama 1000. Nanti kita dapat hasilnya 941,83. Ini soal tahun kemarin ya, tahun 2025 seingat saya. Keluar lagi di soal tahun 2026 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah kereta luncur bermasa M besar sedang meluncur bebas di atas permukaan es dari sebuah sungai yang membeku. Ya. Saat kereta tersebut melintas di bawah jembatan, sebuah paket dengan massa yang sama yaitu M besar dijatuhkan tegak lurus ke bawah dan mendarat di atas kereta luncur tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Ya. Nah, kereta luncur bersama beban tambahan kemudian melanjutkan pergerakannya sepanjang garis lintasan semula. Bagaimanakah perbandingan antara energi kinetik sistem setelah kejadian dengan energi kinetik awal kereta luncur? Jadi gini ya. Pertama-tama ceritanya di sini ada kereta luncur nih, masanya M. Ini masanya M. Dia bergerak dengan kecepatan V aja ya. Kita nggak tahu kecepatan awalnya V. Nah, kondisi kedua, di sini ada beban yang dijatuhin. Beban tambahan. Jadi si kereta luncur pertama ini, dia nanti ditambahin sama beban tambahan yang dijatuhkan ke atas kereta luncur. Misalnya nih, si kotak ini ya. Masanya tuh sama itu. Masanya M juga di situ ya. Di sini kita diminta buat ninjau energi kinetik awal sama akhirnya. Ini M juga bergerak bersamaan dengan kecepatan V aksen. Jadi persamaan yang berlaku di sini adalah kekekalan momentum. Jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Nah, misalnya
momentum awal tuh kan ini kejadiannya ya sebelum si paketnya dijatuhin. Jadi si keretanya bergerak dengan kecepatan v. Masanya m, gerak dengan kecepatan v, belum ada paket kan yang dijatuhin. Terus momentum akhir masanya double tuh jadi 2. Jadi ini m ditambah m kali v aksen. Nah ini v aksennya sama dengan, nah ini kan 2m nih. Bisa kita coret kan si m-nya, yang ini sama yang ini. Jadi v aksennya sama dengan setengah m. Nah, kalau energi kinetik awal di sini gimana? Eka awal, Eka 0 aja. Ini tuh sama dengan setengah mv kuadrat kan? Nah, gini. Nah, energi kinetik akhir, ini Eka aksen, itu teh masanya jadi 2m, kecepatannya si v aksennya jadi setengah m v kuadrat. Ya, ini jadi setengah. Ini bukan setengah m, sorry, setengah v ya. Setengah v dikuadratin. Ini coret. Coret, jadi berapa nih? 1/4 mv kuadrat kan? Nah, jadi kita bandingin Eka awal dan Eka akhir ya. Oh, Eka akhir dan Eka awal, sorry. Eka aksen dibagi Eka 0. Nah, mv kuadrat sama mv kuadratnya mah biarin aja ya. Kita coret kan nanti. Jadi yang akhir mah 1/4, si koefisien ininya aja. Yang kita bandingin ini 1/4, yang ini setengah gitu. Jadi 1/4 dibagi setengah. Jadi gimana nih? 1/2 dong. Jadi energi kinetik sistem yang akhir, yang fokusnya tuh yang akhir, ini adalah Eka aksen sama dengan setengah kali energi kinetik awal. Setengah Eka 0 gitu ya. Eka 0, nah ini 0 indeksnya saya kasih merah aja. Nah, jawaban yang cocok kemana nih? Yang mumpuni, yang memadai dengan dengan hasil yang kita dapat. Nilainya adalah setengah dari energi awal kereta luncur, berarti yang ini ya, yang B tuh. Jelas ya? Soal nomor 5. Nah, di sini kita lihat 2 balok berada di atas lantai horizontal yang licin seperti pada gambar. Di antara kedua balok tersebut terdapat pegas yang ditekan dan ditahan oleh sebuah tali. Balok A bermasa 6 kg, balok B bermasa 3 kg. Sementara energi potensial yang tersimpan pada pegas 324 Joule. Ya. Ketika tali dipotong, kedua balok bergerak saling berlawanan arah. Momentum total sistem tetap 0 setelah tali dipotong. Benar nggak? Coba. Nah, coba kita lihat ya di sini. Momentum awal itu sama dengan momentum akhir kan? P awal sama dengan P akhir. Nah, sistemnya awalnya mah dalam keadaan diam kan? Ya. Jadi si balok A-nya diam, kan ditahan sama sebuah tali tuh. Awalnya dia 0, terus dia bergerak berlawanan nih. Jadi MA kali VA gitu ya. Kalau berlawanan arah berarti di sini si V-nya kebalikan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Berarti minus MB kali VB gitu ya. Berarti 0 di sini sama dengan massa A-nya berapa? 6 VA minus 3 VB gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Berarti di sini VB-nya 3 VB sama dengan 6 VA kan? Berarti VB kalau kita nyatain dalam VA, VB ini sama dengan 2 kali VA. Nah, momentum sistem tetap 0 setelah tali dipotong. Lah, komponen momentum awalnya kan 0.
Momentum tuh kekal, jadi pernyataan pertama mah pasti benar. Terus yang B, kecepatan balok B 2 kali kecepatan balok A. Nah ini kita udah dapat ya buktinya. Ini benar juga. Yang C, energi kinetik total kedua balok setelah bergerak adalah 324 Joule. Ya. Nah, kita lihat ya energi kinetik total. Berarti awalnya kan itu energi potensialnya tuh energi potensial pegas ya. Energi potensial pegas. Seluruhnya itu akan berubah jadi energi kinetik total. Berarti berubah jadi energi kinetik benda A ditambah energi kinetik benda B. Nah, energi kinetik pegasnya berapa? Mula-mula 324 kan. Udah berarti itu juga 324 Joule. Ya, jadi ini benar. Terus D, balok yang masanya lebih kecil memiliki energi kinetik yang lebih kecil. Yang masanya lebih kecil berarti yang masanya lebih kecil yang mana tuh? MA atau MB? MA-nya kan 6 kilo. Ini 6 kilo, yang ini 3 kilo ya. Jadi energi kinetik A berapa? Energi kinetik A, kita ambil angkanya aja ya. Itu setengah dikali 6 kali VA-nya. VA kuadrat aja, V kuadrat saya tulis ya, VA kuadrat. Nah, energi kinetik yang B itu setengah kali 6. Yang B, sorry. Yang B masanya kan 3 ya. Terus VB-nya 2 VA kan, kita ubah dalam VA aja. 2 dikuadratin berarti 4 ya. 4 VA kuadrat. Coba, ini berarti 3 VA kuadrat. Yang bawah berapa tuh? 12 bagi 2. 12 bagi 2, 6 ya. 6 VA kuadrat. Jadi balok yang masanya lebih kecil tuh kan di sini balok B. Otomatis balok B punya energi kinetik yang lebih besar kan? Ya udah di sini EKB-nya lebih besar dibanding EKA. Di pernyataan itu balok yang masanya lebih kecil, katanya. Dalam hal ini yang dimaksud tuh balok B punya energi kinetik yang lebih kecil. Salah, kudunya energi kinetiknya lebih besar gitu ya. Ini salah. Nah, kecepatan balok A itu adalah 6 meter per second. Ya udah, kecepatan balok A ini kita tambahin aja ya energi kinetiknya kan kita udah dapat nih. 3 tambah 6 9 kan. Ini kita pakai persamaan ini nih. Yang energi potensial pegas ya. Jadi yang EKA tambah EKB-nya makan langsung aja tuh 9. Kan 3 VA kuadrat tambah 6 VA kuadrat ya. Jadi 9 VA kuadrat sama dengan 324. Nah ini kalau dicoret berapa nih? Ntar ini kita coret. Ini T berarti 36. VA-nya 6. Ya, kecepatan balok A itu 6. Ini benar ya. Jadi pernyataan yang benarnya ada 4 nih. A, B, C, sama E. Ya. Ini opsi yang tepatnya yang D ya berarti. Kita lihat lagi soal berikutnya. Vektor A dan B berada pada satu bidang mendatar dan saling tegak lurus ya. Diukur dari titik pangkal A, panjang vektor A di sini adalah 5 satuan. Dan panjang vektor B 10 cm dalam senti katang. Jika A berarah ke barat, barat tuh situ ya. Nih kalau koordinat 3 dimensi ini saya gambar gini deh. Ini koordinat 3 dimensi gini ya. Nah, itu vektor A berarah ke barat tuh misalnya ke sini gitu ya. B berarah ke utara di sini.
Nah, ini vektor B, ini vektor A. Berarti yang ini hasil dari A cross B. Ya, A cross B berarti A cross B barat sama utara. Oke. Ini A cross B. Bentar ya. Panjangnya berapa nih? Kalau cross vektor mah ini kan gampangnya tinggal A, panjang A. Ini tegak lurus dong berarti. Panjang A dikali panjang B. Ini yang di matematika ya. Sin 90 gitu. Panjang A-nya berapa? 5. Panjang B-nya 10, sin 90-nya 1. Berarti 50 nih panjangnya ya. Nah, terus udah gitu, ini pakai aturan tangan kanan aja ya. A cross B berarti, itu kalau pakai aturan tangan kanan, ini dia masuk ke dalam nih. Vektor yang arahnya ke atas, bukan. A ke barat, B ke utara, berarti, bentar ya, baratnya kan kiri, utara tuh depan atau atas halaman lah ya. Berarti nanti dia bakal nembus ke arah mana nih? A cross B ke arah dalam dong. Ke sini nih. Ya. Kalau pakai aturan tangan kanan ini saya ngegerakin tangan kanan saya ya, tapi kalau misalnya bingung gini aja. Kalau di matematika saya pernah belajar kan ya. Ini kalau misalnya ke arah sumbu X negatif, berarti ini kan negatif I nih. Ya, ini negatif I. Cuman udah susah ngerekam tangan kanan ya. Yang ini J tuh. Nah, negatif I sama J. Kenapa J? Karena dia ke arah sumbu Y positif tuh ya. Nah, ini kalau kita cross berarti negatif I. Itu tuh di cross sama negatif J. Di cross sama J gitu ya. Berarti minusnya saya keluarin. Nah, ini I di cross J sama kayak gimana tuh? I di cross J itu sama dengan K kan? Jadi ini minus K gitu. Makanya tuh arahnya tuh ke dalam. Ya kalau ke dalam tuh berarti dalam kasus ini ke bawah dong ya. Kan ini K tuh ya artinya K topi ya. Berarti dia menembus halaman. Menembus halaman teh kalau misalnya kita gambar 2 dimensi ini ke arah dalam atau ke sumbu Z negatif gitu ya. Atau aslinya mah ke bawah gitu. Ini tampak depannya. K negatif kan ini Z minus gitu. Z minus teh ke bawah. Ada nggak jawabannya? Sebuah vektor yang arahnya ke bawah dan panjangnya 50. Nah, yang ini yang B pasti ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah lintasan berbentuk lingkaran sempurna memiliki keliling 400 meter. Nah, ini lingkaran. Saya gambar dulu ya. Nah, seorang pelari dapat menyelesaikan satu putaran lintasan tersebut. Dalam kondisi normal, ia dapat menempuh satu putaran dalam 80 detik, gitu ya. Namun, pada percobaan kali ini, ia mengalami kram kaki di tengah lintasan, sehingga harus berhenti selama 20 detik. Akibatnya, waktu total yang diperlukan untuk menempuh satu putaran menjadi 100 detik. Berapakah kelajuan rata-rata? Ini kelajuan rata-rata ya. Kelajuan rata-rata itu teh jarak total dibagi T total gitu. Kan yang ditanya satu putaran kan. Satu putaran. Ini kelilingnya berapa? Keliling teh satu putaran ya. Umpamanya dia gerak dari titik A, dia balik lagi ke titik A kan. Kelilingnya di sini 400 meter. Berarti itu teh jaraknya. Beda sama perpindahan ya. Kalau perpindahan kan perubahan posisi awal dan posisi akhir. Kalau keliling teh panjang lintasan yang ditempuh gitu. Jadi panjang lintasan totalnya 400 dibagi T total. Waktu totalnya berarti
Dia dapat menempuh satu putaran selama 80 detik. Tapi sampai tengah-tengah putaran katanya, dia harus berhenti selama 20 detik. Jadi menyelesaikan satu putaran tuh dalam waktu 100 detik. Udah 40 bagi 100 gini mah ya totalnya. 40 bagi 100 ya 4 meter per second ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sebuah balok di sini bermassa 5,3 kg. Berada pada sebuah bidang miring yang membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal dengan tan theta 3/4. Ini artinya si sudutnya 37 derajat ya. Oke. 37 derajat. Terus koefisien gesek statik dan kinetik itu 0,4 dan 0,1. Nilai minimum gaya F yang harus diberikan agar balok mulai bergerak ke atas. Berarti supaya baloknya mulai bergerak ke atas harus sama-sama F gesek statis. Kita lihat ya, ini arah bawah mah jelas pasti W sin kan, berulang-ulang saya ngajarin. Kalau di bidang miring ini mah pasti W sin aja. Berarti massanya kan 5,3 ya. Saya tulis ini WX aja ya. Ini WX sama dengan WX-nya berarti W sin ya. MG sin. Berarti di sini M kali G sin 37. Ya, jadi WX-nya itu massanya 5,3 ya. Kali 10, 53. Sin 37 tuh 3/5, 0,6 aja ya. Ntar, 8, 1, 318, 31,8. Ya. Terus, WY-nya itu W cos. Jadi WY-nya di sini kan ada WY kan. Jadi W sin-nya ini tuh 31,8. Terus WY ini MG cos 37. Ya. Jadi W yang searah sama sumbu Y-nya itu 5,3 kali 10, 53 ya. Cos 37 berarti kali 0,8 dong. Ntar, ini buntutnya 4, 3, 2, 2, 4, 2,4 ya. Ini 42,4. Nah, si bendanya kan didorong ke atas. Berarti di sini arah geraknya nanti bakal ke atas. Gaya gesek itu kudu ngelawan arah gerak. Gaya geseknya kudu ke bawah berarti kan. F statik ya. F statik besarnya berapa nih? Mu kali W cos dong. F statiknya di sini mu-nya pakai yang mu statik. Mu statik dikali WY gitu. Ya. Jadi F statiknya di sini mu statiknya kan 0,4. Kita kali sama 42,4. Ini hasilnya 16,96 ya. Nah, gaya-gaya yang menyebabkan gerak di sini kan 31,8, 16,96. Berarti gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah. Yang ditanya F minimum kan? Berarti F-nya mah di sini tinggal WX ditambah F gesek statis dong. Ya. WX-nya berapa? 31,8 ditambah 16,96. Ya. Berapa nih? Bentar ya.
Ya berarti ini hasilnya 48,76 ada nggak? Ya. Oke, berarti jawaban yang tepat di sini yang B. Ya. Soal nomor 9. Nah, di sini sebuah mobil bermasa 1180 kg mula-mula berada dalam keadaan diam pada jalan lurus mendatar. Mobil tersebut kemudian dipercepat hingga mencapai kecepatan 18 meter per second. Dengan mengabaikan pengaruh hambatan udara dan gesekan besar usaha yang diperlukan untuk mempercepat mobil tersebut adalah berapa? Ya udah di sini W sama dengan delta EK aja. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik ya. Berarti ini langsung aja ya saya tulis setengah M kali VT kuadrat VT pangkat 2 dikurangi V0 pangkat 2 ya. Jadi W-nya berapa tuh? Setengah, masanya 1180. VT kuadrat berarti 18 pangkat 2 kurangi 0 pangkat 2 gitu ya. Ntar ini teh 590. 590 aja dikali 18 kuadrat. Ini teh sekitar 18 kuadratnya berapa sih? 324. 600 kali 300 1800-an ya. Berarti pasti sekitar 1900-an. Nah ini 1900-an ya, 191, sekian-sekian. Ya. Udah saya hitung kalkulator aja ya. 191, 160. Nah, joule yang ditanya dalam kilojoule kan bagi 1000. Jadi pasti 191 kilojoule di sini. Ya ditaksir aja gini ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah tabung dengan panjang L1 ini terbuka di kedua ujungnya ya. Tabung kedua dengan panjang L2 tertutup di salah satu ujungnya dan terbuka di ujung yang lainnya. Tabung kedua ini beresonansi pada frekuensi dasar yang sama seperti tabung pertama ya. Berarti ini mah sama kayak pipa organa terbuka sama pipa organa tertutup. Nah, berarti frekuensi dasar yang sama. Di sini teh F1 yang terbuka. Saya tulis F1 terbuka ya. F1B aja buka. Ini sama dengan F1 yang tertutup. Nah, frekuensi nada dasar pipa organa terbuka itu gimana nih? Nada dasar, berarti V bagi 2L kan? Kalau pipa organa tertutup, itu V bagi 4L ya. Ya udah sih, ini tinggal perbandingan biasa aja. V sama V-nya bisa dicoret, 2-nya ini bisa dicoret sama 4. Jadi itu L1-nya tekan 10. 1/10 sama dengan 1/2L2. Ya. Berarti ini tinggal kita kali silang nih. Jadi 2L2 sama dengan 10 ya. Nah, di sini L2-nya sama dengan 5 dong. 5 cm ada nggak? Jadi yang E ya jawabannya. Kebayang ya, ini kalau mau digambar mah gini nih. Ini nada dasarnya berarti kan gini, yang pipa organa terbuka ini, satu lagi yang pipa organa tertutup. Nah ini pipa organa terbuka ya. Berarti kalau terbuka nanti gini kan. Nah tuh. Kalau tertutup berarti kayak gini. Jadi yang satu mah
Di sini setengah gelombang. Ya, L sama dengan setengah lambda. Yang ini mah L-nya sama dengan 1/4 lambda gitu ya. Nah, ini lambdanya kan 2L. Yang ini lambdanya 4L ya. Jadi kalau dibandingin F per lambda ya dapat rumusnya kayak gitu. Ya ini kalau nggak mau dihafalin ya rumusnya. Cuman kalau saya sih udah ingat frekuensi nada dasarnya aja yang saya ingetin sih biasanya ya. Jadi ini jawaban yang tepat tuh yang E ya. Soal nomor 11. Di sini gambar di bawah menunjukkan simpangan terhadap sebuah gelombang terhadap posisi dalam arah rambatnya. Oke, terus udah gitu diketahui bahwa AB jarak tempuh dalam waktu 2 menit. Nah, yang ditanya laju rambat gelombang tersebut. Laju rambat gelombang kok dalam simpangan? Ini simpangan mungkin ya yang ditanya. Harusnya simpangan ini ya. Kalau laju rambat mah ya si V-nya ya. Ini kan persamaan Y-nya tuh. Gimana nih? Ini tuh amplitudonya 1,5. Ini persamaan simpangannya ya, harusnya bukan laju rambat. Ini saya yakin pasti persamaan simpangan yang ditanya. Ntar amplitudonya itu kan 1,5. Ini si gelombangnya ngerambat kemana tuh? Ke sebelah kanan ya. Berarti persamaannya di sini tuh persamaan gelombangnya nanti Y sama dengan A. Gitu ya. Udah jelas itu mah grafik cos tuh. A cos. Persamaannya A cos KX. Min omega T. Kenapa cos? Karena dia awalnya bukan di 0. Di sini kan di 1,5. Si amplitudonya T udah dapet 1,5. Nah sekarang buat ngitung nilai K-nya gimana? Bilangan gelombang kan. K sama dengan 2pi per lambda ya. Lihat aja nih posisinya ya. Lambda, 1 lambda itu segini nih. Berarti dari 1 sampai 3,5 dong lambdanya ya. Sampai sini. Lihat gerak ini, titik ini sampai titik ini ya. Berapa tuh segini? Waduh, itu posisinya dari setengah ya. Ini kalau saya petain lagi ke sini, ini setengah dong. Ini tuh setengah sampai 0,25 ya si lambdanya nih. Kalau nggak biar gampang jarak puncak ke puncak aja deh. Ini saya liar kalau dari situ, dari sini nih. Puncak ke puncak nih. Dari 0 ke 3. Nah ini si lambdanya teh 3 langsung kan. Puncak ke puncak, lambdanya 3. Jadi si K-nya ini sama dengan 2pi per lambda tuh. 2pi per 3 ya. Oke, K-nya udah dapet. Terus omeganya ya. Omega T sama dengan 2πf aja. Atau V sama dengan omega per K. Ntar, AB itu ditempuh dalam waktu 2 menit. Berarti V-nya saya dapat nih. AB T berarti jaraknya berapa tuh? A ke B ini T 0,5. Segini kan. Ntar ini kudu pelan-pelan ya, kudu teliti. 0,5. Berhenti di sini. Nah, di sini teh 4,5 kan, 4,5. 0,5 bukan 0,5, kita 0,5 mah di tengah-tengahnya. Ini teh berarti kalau itu setengah dari setengah 1/4, ini 0,75 nih. Nah, kan saya bilang kudu teliti tuh. 0,75 sampai 4,5. Berarti V T sama dengan delta X bagi T. Ya. Delta X ya panjang lintasan AB 4,5 ke 0,75 berarti AB-nya ya. Delta X T jarak AB di sini.
Itu 4,5 kurangi 0,75 sama 3,75 dibagi 120 aja. Ya. Ini saya kali 4 deh. Kali 4 mah 15. Ini kali 4, 480 ya. Nah ini bagi 15. 1 bagi 15, 32. 1/32 nih. Nah sekarang buat dapat omeganya. V kan sama dengan omega per K. Berarti omeganya sama dengan K dikali V. K-nya itu 2pi/3. Dikali 1/32 ya. Ini coret aja. Pi/48. Ini pi/48 ya. Oke. Berarti persamaan gelombangnya gini. Y sama dengan 1,5 cos. Kalau kita lihat di pilihan si 2pi-nya teh kudu keluar. Cos 2pi-nya keluar. Ini kan K-nya teh 2pi/3 ya. Kalau 2pi-nya saya keluarin. Ini teh 2pi. Berarti sisanya di sini X/3 dong. X/3. Ngeramatnya ke sebelah kanan berarti minus omega T. Nah kalau 2pi-nya dikeluarin. Di sini berarti 2pi-nya dikeluarin ya. Berarti bagi 2 tuh. 1/48 dibagi 2 1/96. Berarti di sini T. Nah si omeganya dibagi 2 maksud saya. Ini kan sama aja kayak T/96 ya nggak? Kalau kita kaliin sama 2pi T jadi pi/48. Kenapa kudu dikeluarin? Nah, itu lihat di pilihan minta dikeluarin semua ya. Udah kayak gini. Ada nggak? Loh, nggak ada lagi. Oh iya ini cos ya. Bisa nggak kita nyatain dalam sinus? Bisa. Caranya gimana? Ingat aja ya. Cos theta itu teh sama aja kayak sin theta ditambah pi/2. Berarti ada sudut fase awalnya di sini. Jadi Y ini soalnya udah salah. Ribet lagi ya. 1,5 cos. Nah berarti ini 2pi-nya sama saya dikeluarin ya. Nah ini X/T. X/T lagi. X/3 dikurangin T/96. Gini ya. Ditambah pi/2 ya. Kalau pi/2 berarti nggak ada juga ya jawabannya. Ini ditambah pi/2. Ini udah aja kita dapat kayak gini nih. Ini kalau ini kan 2pi dikali pi/2 nggak, bukan. Ini 2pi. Ini juga bukan. Udah saya dapatnya kayak gini, saya nggak nemu jawabannya ya. Nggak nemu pilihan nih, cuman jawabannya mah ya kayak gini gitu ya. Ini jangan cos lagi. Sorry. Ini teh kudunya sinus gitu ya. Kenapa kudunya sinus? Kan udah diganti jadi sinus barusan. Saya nggak nemu pilihan yang sesuai. Cuman mau jawab kayak gitu boleh, jawab kayak gini juga boleh gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kecepatan dari sebuah benda yang bergerak harmonik sederhana adalah Vx sama dengan min 12 sin 6 radian per T. Yang ditanya amplitudonya. Ya. Amplitudonya. Ini kan berarti V. Sama dengan, ini saya tulis dulu ya.
V searah sumbu X ya. Vx sebagai fungsi waktu di sini sama dengan minus itu amplitudonya ya. Sin 6T ya radian per second. Itu T omeganya. Nah ini omega nih. Nah berarti bentuk umum dari persamaan kecepatan itu turunan dari simpangan kan. Berarti awalnya kita punya persamaan gerak harmoniknya itu X sama dengan A cos WT dong. Kalau kayak gini. Kalau diturunin gimana A cos WT? Nih kalau kita turunin A cos WT itu jadi A omega min sin WT gitu. Jadi V-nya sama dengan min A, kita min A kali omega sin WT. Nah, berarti ini analog kan. A omega sama dengan 12. Omeganya tuh 6. Berarti A kali omega sama dengan 12. Omeganya tuh 6 ya. Jadi 6A sama dengan 12. A-nya 2 ya, 2 meter. Jadi ini jawaban yang tepat yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini grafik di bawah ini menunjukkan kecepatan dua benda identik sebagai fungsi waktu. Nah kedua benda bergerak dengan lintasan lurus. Gaya neto FA, FB, dan FC masing-masing bekerja pada sebuah benda tersebut selama selang waktu ABC. Ya. Manakah dari pilihan tersebut yang merupakan hubungan yang benar antara besar gaya-gaya neto tersebut? Nah, coba kita lihat ya yang kenaikannya paling tajam. Kalau kita punya grafik V terhadap T, kemiringannya T gradien, betul nggak? Jadi gradien yang paling besar aja di sini. Yang paling besar kemiringannya yang ini kan. Tuh, ini sama ini. Jadi otomatis percepatan benda A ini akan lebih besar dibanding percepatan benda B. B sama C sama ya, naiknya kan 1. Lihat segitiga ini ya. Lihatnya sih segitiganya aja, itu kemiringannya kan. Naiknya 1 kotak. Sementara yang si A naiknya 3 kotak gitu ya. Jadi percepatan benda A sama lebih dari percepatan benda B. Tapi percepatan benda B itu sama dengan percepatan benda C. Kalau gitu, hubungan yang benar antara besar dari gaya-gaya neto tersebut, ya udah aja FA di sini. Ngikutin kan? FA lebih dari FB yang besarnya sama dengan FC gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 14. Sebuah balok ini bermasa 9 kg. Meluncur di atas bidang datar licin, nggak ada gesekan ya. Menuju pegas yang dipasang tetap pada dinding. Pada saat mulai diamati, balok bergerak dengan kecepatan awal V0, sedangkan pegas belum tertekan. Ini konstantanya 551. Dan masanya dapat diabaikan. Ketika menumbuk pegas, balok terus bergerak sambil menekan pegas hingga berhenti sesaat pada keadaan kompresi maksimum. Demi alasan keamanan sistem, besar kompresi pegas tidak boleh melebihi 0,2 meter. Nilai maksimum kecepatan V0 yang masih memenuhi batas kompresi tersebut adalah titik-titik. Nah, hubungannya berarti di sini ya, energi kinetik aja berubah semua jadi energi potensial pegas gitu. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Ya, mv0 kuadrat. Nah, semuanya berubah jadi energi potensial pegas. Itu setengah K dikali amplitudonya tuh. Ya, A kuadrat amplitudonya 0,2 kan. Coret. Berarti massa si baloknya 9.
V0-nya yang ditanya kan. V0 kuadrat sama dengan K-nya, itu kok angkanya jelek banget ya, 551. Terus, itu teh 0,2 dikuadratin ya. Berarti 551 kali 4 aja. 2204 per 100. Berarti ini teh 22,04 ya. Nah, V0 kuadratnya dibagi sama 9 tuh. Nah, 23 bagi 9. Waduh, kudu diakarin lagi. Ini teh sekitar 2,445 ya. Akarin nih V0 nih. Akarin kiri kanan. Jadi akar yang dekat-dekat sama akar 2 sekian berapa pasti 1,5 nih. Udah jelas ini pasti 1,56 meter per second gitu ya. Ini angkanya jelek-jelek ya. Sebenarnya mah gampang, cuman ini sebuang waktu sama ngitung ininya ya. Angkanya jelek-jelek. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah gelombang transversal merambat pada sebuah tali dengan frekuensi 200 dan cepat rambatnya 400 ya. Jadi F-nya di sini 200. V-nya 400 ya. Nah, panjang gelombangnya 2 meter per second. Berarti hubungan yang bisa kita pakai di sini V sama dengan lambda kali F ya. Berarti lambdanya sama dengan V bagi F 400 bagi 200. Ini 2 ya. Jadi pernyataan 1 ini benar. Yang kedua, dua titik yang berbeda fase 90 derajat terpisah sejauh 90 derajat. Beda fase 90 derajatnya berarti kayak gini. Ini misalnya saya punya gelombang ya, beda fase 90 derajat teh. Kayak gini. Nah, gelombang yang terbentuknya berapa bagian tuh? Ya udah jelas ya, itu gelombangnya seperempat gelombang kan. Ini 90 derajat kan. Seperempat gelombang. Berarti seperempat gelombang, seperempat lambda dong. Seperempat kali 2, ya setengah. Ini benar ya. Perbedaan fase dua getaran pada titik yang sama dengan selang waktu 2,5 kali 10 pangkat min 13, min 3 adalah 180 derajat. Coba perbedaan fase dua getaran pada titik yang sama. Dalam selang waktu 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Berarti delta fase ya. Delta fase sama dengan T per T ya di sini. Berarti T-nya berapa? 2,5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Dibagi periodenya di sini 1/200 dong. Jadi 1/200 ya. 2,5 kali 200, 500 ya. 500 bagi 1000 berarti ini setengah nih. Delta fasenya setengah berarti sudut fasenya berapa tuh? Sudut fasenya. Itu teh harusnya perbedaan sudut fase ya. Itu dikali pi aja. Jadi setengah dikali 2 pi. Setengah dikali 2 pi aja gitu ya. Kan hubungannya di sini delta fase, beda fase sama sudut fase. Ingat-ingat ya, di sini delta fase
sama dengan theta per 2pi kan. Delta theta per 2pi harusnya. Berarti di sini kalau yang ditanyanya delta theta, tinggal kita kaliin aja nih delta fase sama 2pi. Berarti setengah kali 2pi itu sama dengan pi radian. Ini teh 180 derajat ya. Ini benar. Terus jika frekuensi diperbesar, cepat rambat tetap, panjang gelombang bertambah besar. Cepat rambatnya tetap ya. Berarti ya ini kudu ngecilin lah. Ini salah nih. Hubungan antara beda fase dan selang waktu diberikan oleh delta fase. Oh, lambangnya pi gini ya. Dan selang waktu itu omega kali T ya. Ini benar. Omega kali delta T. Ya benar nih. Jadi jawaban yang tepat di sini 1, 2, 3, sama 5. Yang D ya. Jelas ya? Soal nomor 16, seorang polisi dengan sepeda motor mengejar sebuah mobil yang melaju di jalan raya lurus. Kecepatan mobil konstan sebesar 90 km per jam. Sedangkan polisi berada 300 meter di belakang mobil saat mulai mengejar dengan kecepatan 126 km per jam. Berapakah kecepatan polisi relatif terhadap mobil? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan polisi untuk menyusul mobil tersebut? Nah, jadi ceritanya gini ya. Di sini ada mobil dikejar sama polisi. Pasti mobilnya di depan, polisi di belakang. Nah, jarak pisah mereka di sini 300 gitu ya. Ini 300. Nah, polisi ini melaju ke sebelah kanan dengan kecepatan VP 126 ya. Nah, kalau si mobil juga melaju ke kanan dengan kecepatan mobil terhadap acuan yang sama. Acuan yang samanya tanah aja misalnya ya. Jadi ini VP terhadap tanah, yang ini V mobil terhadap tanah gitu. V mobil terhadap tanahnya 90. Ya. Berarti di sini V polisi terhadap tanah kita tulis V indeksnya T gitu ya, PT. Sama dengan V polisi terhadap mobil ditambah V mobil terhadap tanah. Ini kan persamaan kecepatan relatif gini ya. Nanti M sama M-nya itu saling meniadakan gitu. VPT itu berapa? 126. Sama dengan VPM polisi terhadap mobil tambah 90 ya. Jadi V polisi terhadap mobilnya ini dalam kilometer per jam. 126 dikurang 90 ya 36 km per jam ya. Bagi 3,6 aja tuh. Jadi 10 meter per second. Sih udah pasti jawabannya yang B itu mah ya. Nah, yang ditanya waktu yang dibutuhkan polisi untuk menyusul mobil tersebut. Jadi si polisinya kan nempuh jarak di sini 300 tuh. Berarti S-nya berapa? Tinggal S sama dengan V kali T aja ya. V kali T. S-nya 300. V-nya V relatif tuh ya. Si 10 kali T. Udah T-nya 30. Cocok kan? Jadi itu opsi yang tepat. Yang B ya. Soal nomor 17. Dua buah sistem pegas identik digunakan untuk menggantung benda. Ya. Sistem pertama digantung dengan beban bermasa M, sedangkan sistem kedua dengan beban yang masanya 8 kali lipat beban di sistem semula. Jika keduanya berosilasi, rasio periode sistem pertama terhadap sistem kedua. Berarti di sini kan kita lihat ya, persamaan periode pegas yang menggantung, sistem pegas massa maksudnya ya. Itu T 2pi akar M per K kan. Dalam kasus ini ya berarti T itu sebanding sama akar M. Udah aja kita bandingin di sini T1 banding T2. Berarti ini sama dengan akar M1 banding M2 ya. Akar M1 banding akar M2. Misalnya
Masa pegas pertama itu M. Berarti sini akar M. Pegas kedua ini akar 8M. Kan pegasnya identik, K-nya udah pasti sama lah. Nanti bakal kecoret ya. Jadi 1 per akar 8 nih. 1 per 2 akar 2. Kali sekawan deh. Ini akar 2, ini akar 2. Jadi akar 2 bagi 4. Gampang sih soalnya cuman angkanya aduh. Akar 2 berapa sih? 1,4 sekian ya. Jadi pasti ini 1,4 dibagi 4 ya 0,35 itu ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang A ya. Soal nomor 18. Ketika ini gambar berikut menunjukkan sebuah vektor P yang berada pada satu koordinat kartesian. Ketika vektor tersebut diproyeksikan terhadap sumbu Y, panjang komponen vektor adalah PY satuan. Panjang vektor P berapa? Ini diproyeksi ke sini ya. Jadi misal kita punya vektor ini PY aja. Ya berarti PY di sini PY itu sama dengan panjang vektor P dikali cos theta. Yang ditanya apa? Oh, panjang vektor P-nya ya. Berarti si P-nya nih. P dalam PY berarti P sama dengan P searah sumbu Y dibagi cos theta ya. Atau kali 1/, cos theta. Berarti P-nya ini sama dengan PY kali secant theta gitu aja. Jadi opsi yang tepat di sini yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ada 2 gelombang sinusoidal merambat sepanjang tali yang sama ya. Nah, kedua gelombang tersebut memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang sama. Amplitudo masing-masing gelombang itu A1 2,5, A2 4,5, serta fase awal masing-masing pi per 4 sama pi per 2. Oh, berarti ini kita pakai metode fasor aja ya. Penjumlahan gelombang fasor. Jadi, umpamanya gini deh. Ini kita punya gelombang. Yang pertama amplitudonya A1 gitu. Ini A1. Ya, A1 teh 2,5 mm. Terus sudutnya theta 01-nya di sini 45 derajat. Berarti ini kalau kita urai ke kanan, ini teh jadi 2,5 cos 45. Nah, kalau ke atas, ini 2,5 sin 45 ya. Terus, vektor yang kedua, itu teh 4,5 besarnya. Misalnya ke atas itu ya. Karena sudut fase awalnya kan 90 derajat ya. Berarti, ntar. Tegak lurus dong, kan ini 90 mah gini ya. Set, naik gitu. Itu besarnya 4,5. Berarti ya untuk amplitudo yang searah komponen X berapa tuh? Tinggal 2,5 cos 45 aja ya. Ntar AX ini gampang sih, gampang. Cuman angkanya tuh lihat. Sudutnya 45 gitu. Jadi 2,5 cos 45 berarti kali setengah akar 2. Ini teh 1,25 kali 1,7. 1,4. Dapat hasilnya teh 1,77 aja. Udah saya nyerah ini pakai kalkulator ya, saya ngitungnya. Kalau nggak terlalu lama. AY-nya itu 2,5 sin 45. Berarti kali setengah akar 2. Ditambah 4,5. Ini kalau kita hitung hasilnya 6,27. Berarti mau ngitung amplitudo totalnya atau resultannya tinggal yang A komponen X kuadrat tambah A komponen Y kuadrat ya. Jadi ini kuadrat
tambah ini kuadrat gitu ya. Masukin aja lah ke persamaan ini ya. Ini saya hitung hasilnya pakai kalkulator langsung. Dapat 6,51. Gila soalnya ya. Kayak gini. Ini kemarin nggak tahu saya boleh pakai kalkulator atau enggak ya. Terus kalau mau cari sudut fasenya, berarti pakai tan theta ya di sini. Tan theta berarti komponen Y bagi komponen X di sini ya. Berarti tan theta sama dengan AY bagi AX. Dapat nih ya. Hasilnya teh kan AY-nya 6,27 bagi 1,77. Dapat 3,546. Nah sekarang gimana kalau misalnya nggak boleh pakai kalkulator? Gimana sok nyari? Tan berapa yang nilainya 3,546? Kan susah ya. Ini mah kudu pakai kalkulator mau nggak mau. Nanti dapat hasilnya 1,3 radian ya. Kalau nggak pakai kalkulator mah ini berarti soal yang minta kita buat tebak-tebak aja mana gitu ya. Berarti opsi yang tepat di sini yang B ya. Soal nomor 20. Nah ini sebuah buku bermasa M berada di atas lembar kertas bermasa setengah M. Nah kertas berada di atas meja panjang. Koefisien gesek antara semua permukaan itu 0,2 ya. Kertas ditarik dengan gaya P. Nah berapakah nilai minimum P agar sistem mulai bergerak ya. Dan berapakah nilai minimum P agar kertas dapat ditarik keluar dari bawah buku. Oke. Gimana nih? Yang pertama itu teh masanya ya. Masanya kan M besar, yang M besar mah udah aja M besar ya. Berarti ini gini kan. Ini si bukunya dulu. Kalau ditariknya ke sebelah sana berarti nanti bakal ada gaya gesek yang arahnya ke sebelah kiri ya dari situ gesekannya. Berarti gini dong. Ini misalnya ya. Itu buku, itu kertas. Masa totalnya aja berapa nih? Nah, ini yang kertas teh di bawah ya. Saya gambar gini aja. Ini 0,5 M besar. Nah, ini teh kan gaya P besarnya ke sana tuh. Pasti bakal ada gaya gesek dong di sini. Kan nggak koefisien gesek antara semua permukaannya, berarti lantainya ini teh kasar. Bentar ya. Ini saya sambil mikir dulu. Berarti di sini teh ada gaya gesek ngelawan arah gerak. Nah, ini lihat gaya normalnya berapa? Kan kalau gaya berat total kita anggap aja ini satu sistem semua. Kita anggap satu sistem berarti di sini gaya beratnya kan 1,5 mg. Ya, ini W-nya ya. Nah, ke atas teh bakal ada gaya normal kan. Besarnya 1,5 mg. Berarti ini F geseknya tuh tinggal mu statiknya berapa tuh? 0,2 kali 1,5 mg. Berarti di sini F statiknya sama dengan 0,3 M besar G dong. Berarti di sini nilai minimum P agar sistem mulai bergerak. Berarti P-nya sama dengan 0,3 mg. Udah, ini 0,3 mg. Jadi pilihan yang mungkin di sini agar sistem mulai bergerak berarti 0,3 mg nih. Udah pasti yang E sih jawabannya ya. Sebentar. Karena ini yang pertamanya udah 0,3 mg nih. Udah pasti yang ini. Kalau mau dibuktiin gimana nih? P minimum agar kertasnya dapat ditarik keluar dari buku. Berarti kita tinjau si kertas doang gitu. Ya. Nah lihat. Supaya bisa ditarik keluar dari buku. Ini kan P-nya di sini nih. Nah kita udah tahu tadi gaya gesek antara si kertas sama lantai mah di sini F-nya sama dengan 0,3 mg. Nah, di sini juga bakal ada gaya gesek kan dari si buku di bagian atasnya kalau kita tinjau benda ini.
benda yang masanya 0,5 M. Ya, besarnya berapa tuh? F gesek di sini. Mau MG juga, ya nggak? Kan masa yang nekennya yang di atas teh masa si buku nih. Yang ini masa buku. Berarti gaya normalnya itu sama dengan M besar kali G. M besar kali G kali koefisien gesek statiknya teh 0,2. Ini 0,2 mg. Ya udah, gaya yang ke kiri sama dengan yang ke kanan. Berarti di sini P-nya kudu sama dengan 0,2 mg tambah 0,3 mg. P supaya bisa ditarik keluar dari buku 0,5 mg itu terbukti kan? Jawabannya saya bilang yang E. Ya, dah cocok nih yang E jawabannya ya.